Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung aja ya. Oke. Oke teman-teman, soalnya seperti ini ya. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Bandul diberi simpangan sehingga sudutnya terhadap bidang horizontal berubah menjadi θ 1. Jadi misalkan maksudnya itu adalah mula-mula kan posisinya seperti ini, kemudian disimpangkan ya. Sehingga katanya sudutnya menjadi θ 1. θ 1 itu terhadap ini ya, terhadap bidang horizontal ini. Nah, kemudian bandul tersebut ketika simpangan sudah di sini dilepas sehingga bandul ini mulai bergerak ya, berayun-ayun seperti itu. Katanya bandulnya memiliki massa M, kemudian panjang talinya ini adalah L ya. Lalu besar tegangan tali saat melewati timbang. Nah, maksudnya itu begini, ini kan berayun kan begitu kan. Jadi katanya saat dia di posisi ini, ketika dia berayun ya, posisi ini besar tegangan tali ini katanya 2 mg. Pertanyaannya berapakah besar sudutnya, kan gitu kan? Berapakah besar sudutnya itu sehingga katanya ya di posisi ini ketika dia berayun ya, talinya ini memiliki tegangan sebesar 2 mg. Nah itu katanya. Nah opsinya ada di sini, ada A, B sampai E ya, 30, 45, 60, 75 dan 90 derajat. Oke teman-teman. Nah bagaimanakah penyelesaiannya ini? Nah jadi untuk menjawab soal seperti ini teman-teman ya, coba kita gunakan dia konsep daripada hukum kekekalan energi ya kan. Nah jadi hukum kekekalan energi itu maksudnya begini ya, kita misalkan bahwasanya di titik ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Jadi konsep energi itu kan kekal ya, artinya energi di A, di titik A ini sama dengan energi di titik B. Nah, lalu energi di titik A itu energi apa? Kan gitu ya. Nah, di titik A ini adalah energi potensial. Pertanyaannya, kenapa? Kan begitu. Nah, jadi untuk mengamati ini ya, supaya ini kita paham kenapa di sini ada energi potensial. Nah, kita anggap bahwasanya inilah titik acuan. Yang titik B inilah titik acuan. Karena ini posisi setimbang. Kan begitu ya. Nah, jadi di A ini dia memiliki energi potensial. Karena ditarik dengan membentuk sebuah simpangan. Nah, ini kondisinya di titik A ini kondisi diam. Ya, kondisi diam berarti energi kinetiknya tidak ada ya, sehingga dia memiliki energi potensial ya. Energi potensial kan berkaitan dengan yang namanya ketinggian H ya. Yang manakah H-nya nanti kita lihat, oke? Nah, kemudian di titik B ya, karena tadi ini acuannya kita buat, maka dia berarti H-nya 0 kan begitu ya. Jadi di titik B dia tidak memiliki energi potensial. Kenapa? H-nya 0 kan gitu ya. Tapi dia memiliki energi kinetik. Kenapa? Karena dia bergerak, gitu ya. Karena dia belum bergerak. Jadi di keadaan titik B ini, disinilah energi kinetiknya maksimum. Nah, pada kondisi ini ya, di titik A inilah energi potensialnya juga maksimum, begitu ya. Jadi energi potensial, oke, pada titik A akan diubah menjadi energi kinetik pada titik B ini. Oke, nah di sini energi potensial mgh sama dengan kinetiknya setengah mv kuadrat. Nah ini berwarna merah, ini sengaja saya buat berwarna merah. Kenapa? Karena tidak ada ditawarkan di dalam soal. Nah di soal tidak ada H dan tidak ada V-nya. Nah bagaimanakah kita mencarinya ini? Nah kita perhatikan. Contoh misalkan di V. V itu kan kecepatan ya. Nah kecepatan itu kan berkaitan dengan kinetik tadi ya. Berarti itu berada di titik B. Nah sekarang coba kita perhatikan titik B-nya. Oke ya, nah sekarang kita perhatikan di titik B. Nah ini dia, tadi ini adalah acuannya. Oke, berarti ketika dia ditarik membentuk sudut θ, maka akan berubah ketinggiannya. Nah ini berubah ketinggiannya, sebesar apa? Sebesar H. Nah pada saat ketinggian H ini, ya perubahan H-nya ini, itulah nanti dikatakan menjadi apa? Potensial, begitu. Ya kan? Nah lalu bagaimanakah kita mengamatinya supaya ketemu V-nya?
maka kita pakai konsep daripada ini kan gerak, ini kan ayunan ya, berayun ya kan, seperti gerak harmonik begitu ya. Jadi kalau misalkan gerakannya gerak harmonik, maka gaya yang dipakai itu adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu apa? Gaya yang menuju pusat lingkaran atau menuju suatu titik pusat, kan begitu ya. Nah itu, jadi titik pusatnya yang mana ini? Berarti panjang talinya ini, L-nya ini menjadi sebuah jari-jari. Jadi kalau misalkan ini bergerak terus melingkar, maka ini kan menjadi lingkaran ya, lingkaran. Lalu L-nya ini menjadi apa? Jari-jari, begitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian soal, kita amati dulu vektor gaya yang bekerja. Ingat ya, bahwasanya kalau kita bicara tentang gaya, ya, maka kalau ada gaya-gaya yang bekerja, maka kita harus buat dulu diagram bebasnya supaya kita tahu vektor-vektor apa saja yang bekerja di dalam. Oke. Nah, yang pertama adalah sudah pasti ada tegangan tali, ya. Tugasnya apa? Untuk menahan benda, menarik benda. Lalu kemudian benda ini kan memiliki massa sehingga dia memiliki berat ya. Oke. Nah, jadi di sini mg ya, mg-nya ke bawah, tegangan talinya ke atas. Nah, setelah kita pahami vektor-vektor gayanya, sekarang kita tinggal membuat tandanya. Nah, di gaya sentripetal ya, kalau dia melakukan gerakan ya, gerakan harmonik ya, atau misalkan gerakan melingkar seperti itu ya, maka yang bertanda positif itu adalah yang arah vektornya menuju titik pusat. Yang manakah itu? Tegangan tali. Tegangan tali kan vektornya menuju titik pusat. Maka itulah yang bertanda positif, dan yang berlawanan itu itu berarti nanti menjadi bertanda negatif. Oke. Nah, setelah kita selesai menentukan tandanya, baru kita masuk ke dalam persamaan matematik ya. Sigma FSP sama dengan MV kuadrat per L. Nah, ini kenapa L? Karena ini kan jari-jari sebenarnya. Nah, ya jari-jari, karena dia panjang talinya itu merupakan jari-jari, ya kita ganti aja menjadi L begitu. Sigma FSP berarti semua resultan gaya yang bekerja pada sistem, kan begitu ya. Ya, yang menuju pusat, ya, yang melawan nanti bertanda negatif. Oke, yang positif itu adalah tegangan tali, kemudian yang negatif itu adalah Mg. Nah, kondisinya kan di titik B. Ditawarkan di soal bahwasanya besar tegangan tali saat melewati titik setimbang, maksudnya saat di sini itu besarnya adalah 2 mg. Berarti T ini kita ganti nanti secara matematis menjadi 2 mg. 2 mg kurang mg itu menjadi mg, kan begitu ya. 2 kurang 1, nah kan begitu kira-kira ya. Lalu L-nya kita kali silang, maka persamaannya ini bisa menjadi ya mg dikali L gitu. Oke ya, tahu ya dari mana tadi mg-nya ya. 2 mg kurang mg, lalu L-nya dari mana? L-nya dikali silang ke dalam ya. Oke, kemudian ini sama dengan MV kuadrat. Di sini ada M, di sini ada M, bisa habis dibagi kan gitu ya. Maka tinggal menjadi apa? V kuadrat sama dengan G kali L. Nah, kenapa tidak dalam bentuk akar? Karena di sini kan kita mau mencari V kuadrat begitu. Ya, oke ya. Oke. Nah, lalu berarti bisa kita substitusi. Nah, V-nya sudah ketemu. Oke, V-nya sudah ketemu, kita substitusi. Tinggal hanya. Oke ya. Nah, kita substitusi dulu. Oke, M-nya tadi di sini habis ya, habis dibagi coret ya. Tinggal apa? G kali H, ini G kali H sama dengan, nah ini setengah, M-nya tadi sudah habis, V kuadrat kita ganti menjadi GL. Ini V kuadrat kita ganti menjadi GL. Nah, di sini ada G, di sini ada G, habis dicoret ya. Habis dibagi ya, maksudnya itu ya. Maka persamaannya menjadi H sama dengan setengah L. Berarti, hanya ini tadi, ternyata besarnya adalah setengah L-nya, setengah panjang talinya. Ditarik dia pakai simpangan θ1 setinggi kali ya, perubahan ketinggiannya itu sebesar apa? Setengah L. Berarti hanya ini setengah L. Ya, kalau misalkan ini setengah L, ya kan berarti sisanya ya setengah L juga kan. Karena panjang talinya adalah L. Di sini kan L kurang H, berarti sisanya ini tadi L kurang H itu besarnya adalah ya setengah L. Karena apa? L dikurang setengah L. Hasilnya setengah L. Nah, pertanyaannya kan bukan di situ. Pertanyaannya adalah berapakah sudut θ1-nya? Nah, bagaimana kita mencarinya? Ya, nah coba perhatikan. Ini kan siku-siku. Ya, siku-siku berarti 90 derajat. Ya, berarti nanti cara mencarinya begini. θ1 sama dengan 90 derajat, kan gitu. θ1 ditambah sisanya ini kan berarti kan 90 derajat. Maka kita harus cari berapa sudut yang di sini. Begitu. Nah, jadi coba perhatikan segitiga ini. Ini. Oke ya? Nah, sekarang kita coba kita perbesar, kita pindahin biar supaya mudah kita mengamati. Nah, ini tadi ya. Nah, ini dia.
Oke teman-teman ya. Nah lalu tadi kan panjang talinya L. Kalau ini L ya ini pasti L karena kan itu juga ya. Nah berarti ini panjangnya L, ini panjangnya apa? L kurang H begitu ya. Jadi ini yang sumbi yang ini bukan sampai kandas ke bawah ya, enggak, sampai di sini. Ini dia ya. Oke. Nah berarti kita misalkan ya, kalau saya misalkannya aja theta 2 dia ya. Kalau misalkan teman-teman terserah mau theta berapa ya. Oke. Nah ini L. Ini L kurang H, berarti kalau ini L kurang H, hanya tadi setengah L, berarti ini panjangnya sumbi ini adalah setengah L, gitu ya. Nah, hubungan apakah yang dipakai di sini? Ya, ini sumbu Y, ya sejajar, sumbu sejajar, ini sumbu, ini sisi miring, ini depan sudut, kan begitu ya. Berarti hubungan yang kita pakai itu adalah hubungan kosinus, begitu ya. Sejajar dekat miring, oke ya. Berarti kosinus theta 2 sama dengan L dikurang H yang sejajar ini, sumbi ini, ya dibagi dengan L, sisi miring. L kurang H itu berapa? Setengah L tadi ya. Hanya setengah L dikurang setengah L berarti menjadi setengah L, oke ya. Nah kemudian ini hasilnya L dikurang setengah L itu setengah L dibagi dengan L berarti hasilnya tinggal setengah. Ya arcus kosinus dari setengah itu adalah 60 derajat. Nah itu theta 2-nya, belum theta 1. Nah ini theta 2-nya, sisanya ini ya. Oke. Nah ini kemarin kan 90 derajat. Berarti theta 1 sama dengan, ya tinggal kita kurangkan saja. Ya 90 derajat, siku-siku yang ini, ya dikurang dengan ini tadi, theta 2 ini. Ya, maka sudut theta 1-nya itu adalah 30 derajat. Begitu teman-teman ya. Maka dengan demikian jawabannya itu adalah ayam. Oke teman-teman. Bagaimana? Mudah ya? Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah, bye.